bagi Ambiar. Paul. Yoi. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walau bermacam-macam aliran tetap bisa tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Bagus, pagi-pagi harus semangat ya. Pagi-pagi harus semangat. Apalagi ini kita spesial pagi-pagi Ambiar, spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu berdaulat rakyat sejahtera. Indonesia maju. Merdeka. 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 Kita mau mendatangkan tamu yang semangatnya itu patut kita contoh. Guys, tapi bener kita untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Indonesia maju ya. Iya. Kita tuh berharap maju semuanya. Maju, adabnya juga harus maju. Betul, pikirannya juga maju. Semuanya Jangan maju. keterbelakang terus. Bener. Jangan menormalisasikan pembulian. Ya benar, jangan cuman modern teknologi segala macam ya kan, tapi adabnya juga harus maju. Tidak boleh menyakiti satu sama lain. Betul, pakai smartphone, ininya juga harus people smart dong. Apalagi anti aku tuh akhir-akhir ini sering banget dibully. Kenapa? Nggak tahu. Oh Tenang my. aja, ada temennya. Kamu sering dibully? Iya. Siapa yang bully kamu? Ini Netizen. haters kayaknya. Haters. Udah Hey, biarin. hatersnya buat haters tahu ya? Ya, Bagus. Jangan dong. Nggak boleh ya. Pokoknya merdeka buat kita semua, termasuk merdeka untuk menentukan pilihan selama tidak menyakiti orang lain. betul Ya. seperti Betul. ini. Iya. Ini bintang tamu kita yang pertama juga dia merdeka. Merdeka menentukan pilihan. Betul. Pilihannya melakukan operasi plastik. Nggak apa-apa, tidak merugikan orang. Tidak merugikan orang, bener. Suaminya rugi apa enggak kita nggak tahu. Iya. Pakai duit suaminya apa enggak? Ya selama memang pakai duit suaminya yang irido ya nggak apa-apa Ya dong. nggak masalah, coba Kamu kita jangan tanya. pelit-pelit ah. Nggak pelit, emang mantan suami kamu ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Teh Dewi Gita. Wah, bajunya bagus banget sih Teh. Makasih. Ini dari mana bajunya? Baju sendiri. Jahit baju sendiri, Oh, khusus Masya buat Allah. pagi-pagi Oh, makasih loh Teh. Luar biasa Teh, kita makin cantik. Terima kasih. Teh. Dewi Persik juga sama tambah cantik. Kalau yang namanya Dewi Dewi harus itu harus cantik. Iya betul. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Aku mah bingung ya, biasanya orang kalau habis operasi plastik tuh ngomongnya, iya biasanya aku tuh gitu. Kalau Teh mah enggak. Gitu. Nah, peluk itu biasa, Udah berapa lama tuh, itu? Teh? Iya. Ini baru 2 minggu lebih. Tuh, 2 minggu. 2 minggu dua lebih. minggu tapi ini ya. Biasanya orang tuh gitu susah banget kalau ngomong. Teh mah enggak ya Teh ya. Gak usah. Enggak. Lu mau operasi plastik? Emang boleh anti aku operasi? Boleh lah, selama tidak merubah bentuk kan hanya Oh bikin iya, kelihatan masih muda, cantik. Perawatan aja anti ya. Iya ini perawatan, ini operasi Perawatan. perawatan. Betul. Lu nggak cocok operasi plastik, mending operasi zebra, mau nggak lu? Ya Allah, polisi
Kita mau kasih lihat ya, ini dia seorang Dewi Gita melakukan operasi plastik di Iya, di Korea Korea. Utara. Iya. Sebelum melakukan operasi plastik, ketika bercermin, pas ngaca tuh gimana? Apa dalam pikiran Dewi Gita pas lihat wajah sendiri sebelum operasi plastik? Sebelum operasi plastik, aduh keriput ini ya kok tambah banyak. Maksudnya ini aku aja masih mempertahankan keriput sih. Maksudnya jangan terlalu dok, aku nggak mau terlalu kehilangan umur aku gitu. Aku tetap pengen cantik di umur aku. Tapi maksudnya karena masih tampil, masih ada di layar kaca, ya harus jangan terlalu ngelayot gitu kan. Kan nggak enak ya kalau banyak yang udah bergelayotan. Jadi tariklah sedikit tapi jangan ekstrim. Aku mintanya jangan ekstrim. Jadi senatural mungkin. Stay di umur aku 45 lah, 40-an lah gitu. Aku di situ nggak mau yang di umur aku 20-an. Di 40 lah, di 45 lah gitu stay-nya. Jadi diapain aja di Korea Selatan kemarin? Cuman ditarik sini, tarik sana udah gitu doang. Nggak ada yang ditambahin. Nggak dirubah Nggak ada yang lagi ditambahin, ya, nggak Teh? dirubah. Bagian apa aja coba Teh yang ditarik? Forehead. Forehead tuh jidat. Ya facelift, full facelift karena kan aku udah umur 55 ya udah full facelift. Ya kan cheek lift. Ini pipi ya berarti ya? Cheek lift tuh bawah mata ya. Bawah mata ya. Jadi otomatis juga pipi agak ketarik Naik. dikit. Terus bawah mata kan udah banyak kerutan kan. Jadi cheek lift itulah yang harus dilakukan. Kantung mata dihilangin? Iya, cheek lift itu kantung mata hilang. Berarti ini kondisinya masih bengkak loh ya guys. Iya, baru Ini 2 belum kelihatan ini banget ya Teh. belum sempurna, mungkin nanti 3 bulan lah baru balik ke muka. Baru kesini lagi berarti 3 bulan ya. Panggil ya, lama banget ya. Teh, kemarin berapa lama di Korea pas akhirnya dari awal sampai kemarin selesai operasi berapa lama totalnya? Ininya setelah operasi. Prosedurnya totalnya? Sebenarnya sih karena total 10 hari lah, 12 hari. 12 Karena hari. buka benang jahitan kan, tunggu kering, itu kurang lebih di 12 hari baru take off. Tapi itu operasinya tuh barengan semua tuh di satu hari itu? Satu hari Langsung itu, Teh. semua? Berarti harus di sini dong ini. Iya, di belakang ini, di belakang. Bius total Teh kemarin? Bius Lokal? lokal karena masih umur aku masih bisa ya lokal. Ah. Ah lokal Teh. Lokal, tapi kan tidur, nggak berasa apa-apa. Bangun juga nggak sakit. Enggak mau aku dibius total, aku kalau mau bius Iya, suatu enggak. saat. Jangan, kan kalau bius total itu kan ada sebab akibat, apa sih, ada kontraindikasi. Kalau memang yang udah sepuh memang harus bius total. Tapi kalau yang umur kita yang masih sehat, ya bius lokal aja. Karena kan, Tapi rata-rata Korea gitu bisa lokal ya? ya karena untuk keamanan, Oke. Teh ini kita mau kasih lihat ya buat sobat Ambiar ini before afternya itu. Oh itu afternya itu masih di Korea apa tuh? Udah di Indonesia, udah di Jakarta tuh? Ini udah di Jakarta. Kemarin ini 2 minggu lalu. Oh 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Itu Kang Arman gimana pas Teh bilang izin? Awalnya gimana pas bilang sama Kang Aku Arman? bilangnya cuma mau di laser doang. Aku mau ke Korea, mau healing. Kamu sekalian ulang tahun. penipuan sama Kang Arman? Bilangnya laser doang? Kalau ngomong mau apa nggak akan dikasih. Itu Teh. Nggak akan dikasih. Jadi bilangnya ya. beneran cuma mau laser doang? Mau healing, sekalian laser ya, biar peremajaan kulit. Kalau laser tuh kan peremajaan kulit ya, kita diangusin terus nanti ngolotok gitu kan. Aku yakin juga Kang Arman pasti pura-pura percaya. Coba kita mau lihat yang satunya. Ini satu artikel dari Kang Arman. Dewi Gita tak izin Arman Maulana facelift di Korea. Masa bilangnya laser doang? Dia percaya aja. Percaya dia mah. Hah? Terus ya pas pulangnya baru gini kan, kayak terus dia nanya sama anaknya, mama kamu diapain aja, kan aku dianterin aja kan ke sana. Terus mama kamu diapain aja? Ya biarin aja Pak, anaknya gitu kan. Terus aku bilang gini, kalau istri kamu cantik kan yang dikredit juga suaminya ya kan. Ih istri kamu kok cantik banget, atau ih Dewi Gita cantik banget, ya jelas aja suaminya Arman Maulana. Kan nanti gitu orang kreditnya. Teteh, emang- Kan buat dia. Emang di sana nggak video call sama Kang Arman pas Teteh lagi di Korea? Emang dia nggak kangen gitu sama Teteh? Ada aja ini ya akal bulusnya mama ini kan. Gimana? Kata gini, video call dong, katanya aku mau kasih lihat Anabul, kata video call. Tunggu ini lagi jalan-jalan, aku nggak bawa headphone. Kan suaranya kan kalau video call kan suaranya keluar, kita harus pakai headphone kan. Aku nggak bawa headphone, ketinggalan di Jakarta. Udah nggak usah video call, nanti suara kamu kedengar kemana-mana.
akabulusnya. 10 hari. Iya. Percaya, Saya. Kang Arman ya. Ya kan baik banget udah. Ya. Total biayanya berapa Teh? Kalau boleh tahu siapa tahu nanti aku juga ke sana nyiapin duit dulu. total biayanya berapa? Total biaya kan kemarin juga aku di laser juga. Di laser aja, lasernya namanya ultra clear itu untuk peremajaan kulit. Nih saking remajanya akhirnya aku agak jerawatan nih sekarang. 10.000 US dollar itu cuma laser doang. Berapa tuh? 14 juta. 10.000 US dollar. 140 juta. Kok 160 juta. 10.000 Teh? Ya. 10 ya kan 14, 15 sekarang. Ya. Mahal banget. Ya. Berarti 150 juta. Iya, 100 Iya, mahal banget loh guys. Yang peremajaannya. Tapi itu endorse nggak Teh? Nggak? Enggak. Oh sembarangan lo, maksud lo apa? Maksud lo apa? Nggak percaya. Aku tuh, Maksud lo apa? ini gua jelasin. Maksudnya Faul itu maksudnya Enggak. apakah kerjasama gitu loh. Enggak, Sembarangan. Karena nanti banyak banget orang klinik yang ngajakin aku. Iya benar, aku Bahkan juga. lebih dari 3 Benar klinik loh Bang, Faul itu. yang ngajakin buat Bandar arisan gue nih ditanya. Teteh, Kalau aku tuh gini, untuk kesehatan, untuk kecantikan, kenapa menolak endorse? Karena kalau ada apa-apa nggak bisa ngesu. Kita nggak bisa ngesunya. dan takutnya malah kalau misalnya orang ngikutin kalau dianya kenapa-napa kan tanggung jawabnya kita ya. Oh ya. Oke, Tapi itu- kalau mau ngasih diskon ya aku terima lah. Laser Pakai diskon. 150 jutaan. Faceliftnya berapa Ya total? kira-kira lah itu laser aja segitu, nggak usah lah. Lebih dari 1 M berarti? Berarti ya 1 M-an lah ya Teh. Kurang, kurang lah. Kurang. Buset. 800. Les ya sekitar. Satu tempat tinggal segala macamnya. Nah itu udah include tempat tinggal sama include Makan. All in ya, transportasi. Teh, ya. transport. Akhirnya Kang Arman tahu nggak kalau Teteh mengeluarkan dana segitu untuk operasi kemarin? Tahu akhirnya. Terus bilang apa Kang Arman? Aku habis. Duit tabungan agak-agak lumayan menipis, ay. Terus Kang Arman? Apakah itu merupakan hadiah ulang tahun Teh? Iya itu, jadi kemarin tuh aduh 55 tahun, kayaknya aku harus menghadiahkan diri aku sendiri di saat tepat di bulan dan tanggal aku ulang tahun. Ya aku pergi ke Korea untuk melakukan, menghadiahkan diri sendiri. Membahagiakan diri sendiri. Iya. Walaupun ujungnya ya untuk suami, untuk Iya. siapa lagi. Udah deh aku tahun depan deh nanti. Lu belum 55 tahun ini. Kamu mau menghadiahkan siapa? Kamu mau ngubah Enggak lu. Ah, jangan Hidung cocok ganti, boleh gak? Hidung lu bawa belajar dari abang lu Karen Delano. Kenapa? Lebes hidungnya set kamu habis operasi. Tapi Teteh kemarin baru ulang tahun, dia bilang ini hadiah ulang tahun dia. Kemarin baru ulang tahun. Aku sedih Teteh nggak ngundang aku kemarin ulang tahun. Iya. Kita mau kasih hadiah ulang tahun Teteh. Belum. Iya, Teteh. Kemarin perayaan ulang tahun Teteh. Baru beberapa hari yang lalu. Teh, kapan itu Teh? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu itu hari Ya. Kamis. Hari Kok kita nggak diundang ya? Nanti kalau kalian khusus yang bintang-bintang super mega bintang khusus nanti tanggal 20. Perayaannya 2 kali guys di Hotel Bintang. 2 kali berturut-turut. Keren. Mana coba Wow. ulang tahun hadiahnya operasi Operasi di Korea serta 1 Selatan. M-an, iya. Perayaannya 2 kali di Hotel Bintang 5. Wow. Ya itu ada yang ngasih hadiah. Siapa Teh? Ada teman-teman. Siapa? Kang Arman gimana Teh perayaan? Jangan disebut, kalau disebut endorse deh. Teteh di usia 55 tahun apa harapannya Teh Dewi Gita? Tambah sehat, Amin. tambah banyak temen. Kalau orang mungkin tambah tua, katanya tambah sedikit temennya. Kalau aku doanya tambah tua, aku pengen tambah banyak temen. Biar sering healing, keliling-keliling gitu kan. Kenapa Kalau- sih Teteh dari tadi nyebut healing? Karena kayak nyokap aku gitu ya, di umur 90 tahun tuh dia tambah banyak temennya, tambah banyak keliling-keliling, seminggu ada kali 3 umur, tambah temen, tambah terfilter. Tapi aku lihat mama aku tambah tua malah tambah banyak grupnya, tambah banyak temen-temennya. Ya aku pengen kayak mama aku deh, mungkin bisa umur panjang kayak dia gitu. Ya tapi Sobat Ambiar kalau punya orang tua ya beneran kalau semakin tua biarin mereka jalan-jalan sama Iya temennya, betul. biarin Iya beneran. benar, betul. Kayak mamiku Happy. arisan ke sini, arisan ke situ, jalan ke sini, pengajian ke sana gitu. Benar, iya. Biarin ya. Teh Dewi kita di usia 55 tahun pasti banyak pengalaman, banyak cerita yang gak akan pernah bisa dilupakan. Kita mau ngajakin seorang Dewi kita untuk bermain dalam Ambiar. Biar bring back memory. Let's go. Teteh silakan. Teteh pilih ini warnanya, ada warna hijau, putih, Teteh mau kuning, pilih biru. warna apa?
Ayo sayang, Faul kerja. Teteh mau warna apa? Sesuai warna baju kuning. Kuning, Aufilia, ya. Ceritakan. Wow. Ini di depan kos-kosannya Arman deh, di Tebet ini. Ini Tebet. Umur berapa itu Teh? Ini umur 24. Apa yang nggak pernah berubah dari seorang Arman Maulana? Hidungnya nih. Enggak sifatnya tuh Teh. Sifatnya baiknya. Baik kan maksudnya baik itu relatif, semua orang pasti ada baiknya. Tapi apa secara spesifik? Dia selalu mengalah itu baik, menurut aku ya? baik. Ya aku Leo gitu kan, selalu mengaum gitu, dia selalu menerima. Padahal dia Aries loh, Aries sebenarnya dia juga keras gitu, tapi dia mau mengalah untuk Leo yang satu ini. Oke, lagi Teh. Yang mana lagi? Pilih yang warna-warna. Warna bajunya Mami Dewi deh, ini ya. Putih. agak Mana, putih. Aku aja anti biar kerja. Bagus. Ya warna baju kamu ya, Dali. Iya, wah itu Teh. Ini Naja umur 5 tahun. Ini Naja SMA ini. Teteh umur? Ini lupa. Ya kira-kira lah. Ini 40-an kali ya. Ini di 30 mau ke 40 karena Naja udah, aku melahirkan aja kan umur 31 tahun. Terus ini 5 tahun ya 36 tahun, berarti ini ya Naja SMA ya 40 something. Naja tuh ngajarin Teteh apa sih? Naja ngajarin aku jadi tambah keibuan. Aku tomboy banget kan aslinya kan. Rambut pendek, gak pernah panjang. Bondol, selalu bondol. Pas Naja ini dia yang bilang, Mama perempuan itu rambutnya panjang loh. Oh dia bilang gitu? Lagi umur 3 tahun. Akhirnya di situ aku panjang dan mulai sisi femininnya keluar. Ibuannya ya Teh. Ibuannya keluar itu yang Naja. Apa kalimat yang gak akan pernah Teteh bisa lupain dari Naja? Apa ya? Udah. Apa Teh? Habis operasi nggak boleh nangis. Ember. Ya dia selalu butuhin aku katanya. Aku selalu butuhin kamu Mama. Ada di mana sekarang Nazwa Teh? Alhamdulillah lagi di Indonesia. Dari Maret kemarin tuh ada stay di Indonesia. Umur berapa Teh? Umur? Sekarang. Mau ngelamar. Iya. Mau nanya tadi, kalau Teteh jawab nanti aku lamar gitu. Tahu jomblo kan? Tahu Udah lagi jodoh. nyari juga Teh. Iya lagi jomblo dia. Apalagi punya menantu bisa ngegeol Teh. Tapi bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris Sunda Bisa. nggak? Bisa dong. Kalau bahasa Inggris bisa. S3 dia Teh. S3-nya apa? S3 apa di mana? SD, SMP, SMA. Enggak, Enggak, bener S3. Bener S3. S3 apa? Iya bener mau S3 Teh. Bener. Manajemen Keren. pendidikan. Tuh, Manajemen manajemen pendidikan. pendidikan. Oke, Teteh, iya. apa yang mau disampaikan untuk Naja, beranjak dewasa? Apa ya, jangan takut untuk melangkah. I always be there for you. Gitu. Dan mamanya juga jangan takut untuk melepas. Kita akan balik saat lagi tetapi. Ya. Semoga selalu yang apa adanya kita di rumah yang diimpikan. Semoga jadi peliharaan. Bagi-bagi ambiar geger. Hari ini Bagi-Bagi Ambiar spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Iya. Guys, aku tuh paling seneng kalau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ngeliat upacara pengibaran bendera. Iya, aku dulu pernah jadi. Kau pernah jadi paski Mbak, siap gerak. Hadap kanan gerak. Bohong nih, bohong. Itu hadap kiri dong, hadap kanan sana. Terus kanan sana. Yang benar dong Faul. Itu kiri. Lu salah gimana? Gue lupa udah berapa tahun yang lalu. baiklah. Ah, nggak cocok lu. Pas SM. Cocoknya Nggak apa? Tukang parkir. Nah kalau ini keluarga selebriti yang anaknya pernah jadi paskibraka Jakarta Selatan. Pasangan Keren suami banget, istri. pasangan Wah, suami istri. Ini orang tua mana yang nggak bangga anaknya jadi paskibraka? Makanya kita akan hadirkan ya di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia ada Franz Mohede, Amara dan juga Janitra Sang Putra.
Mas Fran sehat? Kamara, apa kabar? Sehat? Baik-baik aja. Janitra betul ya? Silakan, Bu, lihat keluarga selebriti, penyanyi, anaknya ternyata paskibraka, silakan. Banget. Oh, udah maju nih. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Buat Teh Dewi kita, silakan. Janitra jadi pernah jadi seorang paskibraka. Teh Dewi kita, ini pengibar bendera juga nih. Iya. Ini benderanya nih. Tahun berapa jadi paskibraka Janitra? Tahun 2023. Wih tuh, Mau ngomong baru aja. ya. Tahun 2023. Gua juga gitu kan tadi. Boro-boro. Karena kamu nggak gitu, kamu tadi tahun 2000. Ini Jadi ya, nggak usah ngelamar. Janitra Putra dari Amara dan juga Frans Mohede menjadi seorang paskibraka. Siap! Untuk menjadi paskibraka kan harus ada basic PBB ya. Baris berbaris kan. Yang artinya apakah memang dulunya bergabung jadi paskibra di sekolah atau gimana sih? Jadi iya, dari awal masuk SMA, aku tuh nonton kayak paskibraka di istana gitu. Kok lama-lama menarik juga ini. Keren. Iya, jadi perlahan aku ikut dari Ganteng banget ya. paskibra sekolah. Nah di situ aku belajar gimana cara peraturan baris berbaris, seperti langkah tegap maju dan lain-lain itu. Di situ aku makin tertarik Seleksi sekolah. untuk masuk ke kota. Oke, masuk ke kota akhirnya terpilih di Jakarta Selatan. Betul. Oke, saat itu ketika terpilih di Jakarta Selatan, manggilnya mama papa? Iya, betul. Mama papa tahu? Manggilnya mama, papa. Mau apa-apa? Mama papa tahu, terus akhirnya respon mama papa gimana? Ke Amara sama Frans Mohede, Mas Frans gimana saat itu? Ya, waktu itu sih aku bangga banget ya. Maksudnya, wah bisa masuk ke kota karena seleksinya kan lumayan berat ya, Jan. Lumayan sih, Dari ada 1000 orang kalau nggak salah, 1000-an terus jadi 250. Dari Akhirnya 1000 jadi 250, 250. terus akhirnya mereka finalnya di 44 orang, jadi 22 pasang. Oke, saat itu Janitra sebagai tim pengibar Betul. yang di pagi hari. Jadi itu pertama kita tuh dari awal pas seleksi terus masuk ke calon paskibraka ini, kita belum ada bagian-bagian kayak di pengibar, di kalau misalnya yang putri itu baki, belum ada. Jadi kita di situ kita dilatih dulu mental dan fisiknya semuanya, kedisiplinan. Nah di situ baru kita dilihat untuk siapa yang ke pengibar, siapa yang ke baki, siapa yang ke danton. Pengumumannya itu Hamin berapa? Itu sekitar hamin sebulan, itu dibagi jadi 2 tim. Oke. Jadi sebenarnya kan kita ada tim pagi sama tim sore. Nah di situ seleksi salah satunya ada yang pagi sama ada yang sore. Jadi ya gitu deh. Saat itu Janitra tim pagi. Di situ aku tim sore. Oh maaf, tim sore ya. Oke, kita mau kasih lihat saat Janitra menjadi momen Janitra menjadi paskibraka di Jakarta Selatan. Fisik, iya. Keren banget. Sekarang umur Apa? berapa sih sayang? Aku tahun ini mau 19. September aku 19. Berarti kuliah ya sekarang ya? Iya, aku baru mau ospek. Janitra kasih tahu dong sama kita karena yang nonton ini pasti banyak adik-adik kamu nih, mereka junior-junior kamu yang juga punya cita-cita yang sama. Itu tuh gimana tuh perasaan deg-degannya ketika kamu mulai melangkah? Itu kan pasti di kantor wali kota saat itu ya. Betul. Gimana perasaannya ketika langkah pertama kamu ketika memasuki lapangan upacara saat itu? Nah, jadi di situ langkah pertama karena kita mungkin udah dididik 5 bulan gitu. Jadi langkah pertama kayak kita udah mungkin bisa dibilang telinga tertutup ya. Udah gak mikir apa-apa? Jadi benar-benar kita nggak dengar apa-apa, kita fokus ke depan. Gimana caranya ini lancar sampai selesai. Oke. Saat itu Mas Fran sama Mbak Amara hadir menyaksikan? Hadir. Karena waktu itu yang bikin deg-degan karena dia pasukan sore, artinya nurunin bendera. Ya. Nurunin bendera itu challenge-nya yang saya lihat waktu itu anginnya kencang banget. Anginnya terlalu kencang. Nggak panggil Mbak Rara Pawang Hujan supaya dia... Hujan ya. Jadi potensinya banyak yang bilang mungkin benderanya bisa melintir pada saat sebelum dia tangkap. Karena benderanya gede banget tuh. Tapi alhamdulillah aman. Soalnya memang salah sedikit aja gitu, walaupun kita nggak bisa lihat salahnya pasti kena gitu. Aku mau Kena nanya nih, hukuman. sama Deg-degan juga mamanya orang deh. tuanya ya. Mbak Mara gimana tuh duduk di kursi terus ngeliat anaknya jalan. Iya kalau ngomong bangga sih bangga banget ya. Untuk masuk ke Jakarta Selatan juga kalau mungkin dari seluruh Indonesia ya Jakarta Selatan itu banyak banget. Karena SMA-nya memang banyak banget Jakarta Ada Selatan. penduduk juga kan. Banyak banget kayaknya paling banyak ya Jakarta Selatan itu agak susah soalnya
Kepadatan saingannya penduduk, sekolahnya banyak. ketat Iya. banget itu. Dan mereka semua bagus-bagus. Hmm. Mereka semua bagus. Sambil berdoa nggak sambil deg-degan pasti ngeliat anak Asli sendiri. deg-degan banget. Antara mau ke belakang. Sambil megang handphone sambil aduh sambil gitu ya. Oke, kita mau lihat artikel yang satu ini. Bangga anaknya jadi anggota Paskibraka Jakarta Selatan. Amara, Lingua, dan Franz Mohede. Ada jelas ya tulisannya. Janitra ketika latihan dan seleksi. Hari H itu sempat ketemu nggak sama papa mama sebelum kamu bertugas? Kayaknya sih nggak boleh kita nggak lihat-lihatannya aja nggak sempet gitu. Jadi karena kita di pertama pagi itu kita di ruangan dulu. Aha. Nah di situ itu kayak udah hamin setengah jam itu baru diumumin kita pagi apa sore. Jadi deg-degannya tuh gila-gilaan. Oke. Terakhir ketemu sama papa mama mereka bilang apa saat kamu akan bertugas? Semangat dan sukses, udah begitu aja, singkat sih dari papa. Singkat padat. Karena tidak mau memberikan pressure ya. Mama atau papa yang WA itu sayang? Bukan WA, kita ketemu langsung sebelum aku karantina nginep di hotel itu ngomong langsung. Berapa lama karantinanya? Hamin 1, 3 hari. Kamu waktu itu karantina berapa lama? Dia mah karantina sakit. 1 tahun kayaknya. Covid dong. Karantina ajang pencarian bakat dia Mayat. Janitra, ajarin kita Bay. Iya dong. Iya dong. Iya kita lama udah. Tapi guys, aku mau kasih tahu, gua dulu komandan peleton di Jawa Barat. Sabang. Sombong banget. Aku Baris dong. baris. Satu saf. Oh, tapi sampai kamu, gini. Oh, dari sana. Satu baris. Dari situ. Jan. Aku nggak bisa lah. Ya udah, ya siap ya. Aku bisa. Siap, gerak. Setengah lengan kencang kanan. Gerak. Tegak, gerak. Kencang kanan. Gerak. Ya bener, kita bener. Bener, Tegak, gerak. Faul salah, faul. Udah nanti, ntar dulu. Hadap, kiri jalan di tempat. Gerak. Kiri. Kiri. Langkah tegak, maju. Langkah tegak. Jalan. Tuh. Henti. Gerak. Balik kanan. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Tuh, aku bisa kan guys? Tapi aku bisa gak? Enggak. Barusan. Bisa. Udah. Mau nyanyi dangdut. Ya udah nyanyi dangdut aja deh. Nggak repot. Janitra, tapi kamu cita-citanya apa? Maksudnya orang kalau udah jago PBB, baris berbaris, kemudian juga sempat ikutan Paskibraka, pasti kan nggak jauh-jauh pengen jadi misalnya TNI jadi atau TNI, Polri. Polri. Kalau kamu ngejarnya tuh apa sih sebenarnya? Nah di situ pertama kali aku pas selesai pengibaran masa bakti itu, aku malah tertarik lama untuk masuk ke akademi militer. Nah, Itu udah coba belum? aku nggak ikut seleksinya. Aku jadi nggak daftar karena aku juga pertama tuh ada pressure pas ngikut latihan kan ada ketinggalan tugas gitu misalkan. Sekolah ya, Nah sekolah. di situ aku jadi fokus kan, belajar. Lama-lama rasa ketertarikan aku ke akademi militer itu berkurang. Di situ aku mulai belajar. Nah jadi aku lebih milih Fokus akademis. kuliah. Oke, sekarang ambil jurusan apa? Aku manajemen. Oh, manajemen. Nggak apa-apa kan namanya Tapi perjalanan masih ada hidup, kita nggak kesempatan tahu. kok, sayang kan masih umur 19 tahun. Oh gitu sudah? Masih bisa ya? Masih bisa. Oh, kita nggak pernah tahu Mulai ya. sekarang belajar lagi, latihan lagi, siapa tahu ya kan? Sekarang Ya, di situ aku manajemen apa? Aku juga kuliahnya manajemen. Manajemen. Manajemen artis. Jadi agensi dong. Jadi agensi. Ya, lu
manajemen apa? Kaya loh. Itu kan manajemen pendidikan gitu, anti kan ada manajemen keuangan, manajemen pendidikan, manajemen apa Pendidikan gitu tuh kan apa ya? ada spesifiknya. Oh, apa sayang? Di situ aku cuman Oh karena belum ekonomi. Masih S1. peminatan pas Iya, masih S1. di semester 5 Dia kan baru biasanya. masuk. Iya iya iya. benar. Masih, Kan kamu dosen kamu. Iya iya iya. Iya dia dosen loh. Gini-gini dosen loh. Gini-gini maksudnya apa ya? Tapi kita juga mau kasih lihat ya, ini keluarga yang bahagia. Kemarin juga katanya Mama Amara baru ulang tahun yang ke-50. Coba kita lihat ya. Selamat ulang tahun Mama Mara, kesayangan kita berempat. Puji Tuhan, alhamdulillah ditambah umurnya sampai juga setengah abad. Semoga terus diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Karena yang bikin status captionnya papa. 50 tahun setengah abad. Apa rasanya jadi perempuan satu-satunya di rumah 50 tahun? Ya itulah, karena perempuan sendiri jadi mikirin ini laki semua, modelnya sama semua ya. Maksudnya modelnya sama. Maksudnya ya? Kayak rambutnya. Jadi yang pusing sendiri nggak ada yang bantuin. Oh, kok pusingnya ngegas, kenapa? Maksudnya anak-anak cowoknya gitu juga ikut bantuin Ya kalau masak cowok gitu. tuh gimana sih ya? Jadi kalau misalnya soal waktu kan selalu nunda itu tipikal cowok kalau di rumah ya semuanya begitu. Yang kalau aku kan modelnya yang ayo dong jam segini harus jam segini dari sebelumnya gitu. Oke. Mas Jadi Frans, nggak selalu mepet begitu. Mas Frans tuh sama Ya, Mbak Amara misalnya tuh dari itulah. dulu tuh barengan terus loh. Dari lagu ya bila ku ingat. Ya kan? Senyum manis. Siapa Tahu yang nggak nggak? tahu? Tahu nggak? Tahu nggak? Aduh. Tahu nggak? Tahu. Dia Aku nggak tahunya tahu. gara-gara sebotol. Oh, ini lagu ya. Dari zaman dulu, dari zaman ABG sampai sekarang barengan terus loh. Barengan sama Amara. Apa jadinya seorang Frans Mohede tanpa seorang Amara? Nggak tahu ya karena memang jalannya begitu kali ya. Apapun dari mulai berteman terus pacaran terus kerjanya bareng terus ya. Lingua itu kan bareng terus habis itu ya rasanya jadi nggak ya jadi segalanya sih jadi Ya temen sama ya. aja dengan pasangan ibu ini. Nggak ditanya. Ibu ini? Kurang lama apa? Ini pasangan ini saya Lumutan apa? Bedanya kalau Kita berapa tahun? 35. bedanya kalau Dewi Gita sama Kang Arman mereka intensitas untuk kerja barengnya tidak seintens antara Amara sama Mas Frans di Maksudnya di Lingua. panggung, di rumah, Barengan terus loh. Iya. Ya kan ributnya ya di rumah ya di panggung ribut juga. Iya, itu tapi harus dimanipulasi segimana. Oh baik. Oke. Karena itu Ya kelihatan lah, nggak kelihatan lah. Oke, jadi kunci rumah tangganya adalah manipulasi. Manipulasi. Oke. Baik, kita kali ini mau ngajakin mereka bertiga ya barengan sama Janitra juga untuk bermain Iya. dalam permainan Siapa yang paling. Oke, brother. Boleh tunjuk siapapun itu asal jangan tunjuk Dewi Gita ya. Oh gitu. Oke, kita punya pertanyaan. Jangan Jadi dong. ini untuk nunjuk. Boleh nunjuk Iya. diri sendiri, tunjuk Oke, di kanan kiri. pertanyaannya adalah siapa? Gini. Yes. Siapa yang paling? Siapa yang paling? Siapa yang paling bawel di rumah? 1, 2, 3. Perempuan pasti Mama satu-satunya. ini. Oke. Janitra, Mama paling bawel biasanya kalau apa, Mama? Ya suruh makan mandi itu tuh paling. Biasa Nah itu karena nunda melulu tiga semua. Jadi kita berlima, semuanya empat-empanya Boleh ada begitu. pembelaan? Silakan, mau bela apa? Bukan, ini kan lagi belain. Gak masalah, gak masalah. Boleh nggak apa-apa. Oke, siapa yang paling Tetaplah cuek? boleh. 1, 2, 3 yang paling cuek di antara ketiga ini. Maksudnya cuek gimana? Ya, jadi penjelasannya gini, kita punya anak 3 laki semua. Dia anak nomor 2. Ini memang yang paling acuh sih. Jadi dia ya tingkat kepeduliannya ditutupin sama kakak dan adiknya. Kira-kira gitu. Biasanya anak Ya kedua begitu. kayak yang tadi dia bilang, pokoknya masuk paskibraka, tutup kuping, tutup semua gitu. Jadi benar-benar ngeliat ke depan. Fokus. Ya gitu. apa yang dia kerjakan. Oke. Gitulah. Dia Berikutnya oke. ya. Siapa yang paling nggak mau kalah kalau lagi berantem? 1, 2, 3. Kedua pria ini menuju pelan-pelan. 2 lawan 1. Yang satu. Oke, Amara. Lawan 1. Ya kelihatan kok. Kelihatan nggak mau kalahnya. Kok Mama nunjuk Mama juga? Emang Mama kenapa Mama? Ya biasanya gitu kalau adu argumen ya biasa kita nurut. Aku sih nurut jadi aku
Ya yang udah, lebih nggak mau kalah aku dulu. Oke. Kalau Oke. kalau Kan berikut Ratu. Iya, Ratu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Siapa yang paling suka jahilin anggota keluarga? 1, 2, 3. Paling jahil dalam keluarga. Oke. Jahilnya apa kalau buat Mama? Kalau buat Kak Amara apa? Jahilnya ya apa ya? Ya paling jahil sih, tapi ini sebenarnya mirip sih dua-duanya. Sama-sama jahil. Sama-sama sifatnya, cuman jahilnya lebih jahil Apa? dia sih. Jahilnya suka Gitu. apa ya? Nggak tahu. Apa ya, bingung. Tapi jahilnya itu yang bikin cinta Amara sama. Jahilnya kalau ada anak-anak biasanya jahil sama anak-anak. Sekarang usia pernikahan berapa total? Jalan 26 ya. Oh, 26 tahun. 26 ya. 26 tahun. 26. Masih kalah, Mas. 25, 26. Itu tuh. Wah, itu 30 tahun. Itu senior Belajar saya. kita guys. Kita maksudnya apa mengajak Yang Kira? paling, ya kan? Yang paling. Bahagia selalu ya, pokoknya salam buat dua anak yang lain ya, dua jagoannya dari Mbak Amara dan juga Frans Mohede. Dan Sobat Ambiar, di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 spesial di pagi-pagi Ambiar, kita juga akan hadirkan ada dua biduan asal Jawa Barat. Mereka juga akan mengikuti kita hari ini. Kita punya Ade Astrid dan juga Iting dengan Giant. Pagi-pagi Ambiar geger. Alhamdulillah di pagi-pagi Ambiar, akhirnya kita bisa menyatukan mereka. Karena Emang mereka berantem? Enggak, bukan masalah lihat. berantemnya. duduknya aja mereka jauh-jauhan guys. Dibilang Tapi mereka memang nggak pernah satu show bareng. mereka nggak pernah sepanggung bareng. Iya. Nggak pernah mau sepanggung bareng. Beda. Beda. Apa sih bener? Nggak pernah mau sepanggung bareng kan ada Astrid sama Iti. Kita sering sepanggung, cuma emang jamnya beda. Emang nggak pernah mau sejam bareng kan? Yang pasti mereka itu nggak mau bagi-bagi honor. Tapi satu manajemen emang, satu Enggak manajemen. beda. Maksudnya gimana sih Teh? Maksudnya pagi siapa, malamnya siapa gitu. ya Iya, gitu. Kenapa nggak pernah bahas bareng? Kenapa? Kayaknya tuh Iting kayak nggak suka gitu sama Ade Astrid. Kenapa sih? Ini mah kita bukan sombong ya. Coba ini kita. Ya, ada sehari 4 lokasi. Iya. Aku sehari 4. Itu kan jamnya Tuh, kayak nggak mau kalah guys. Kita lihat dulu ya, coba kita lihat ya. Ini kata netizen nih. Sama-sama terkenal di Jawa Barat, Ade Astrid dan Iting tak pernah tampil di panggung yang sama. Ini kan saingan ya. Tuh. Jadi gimana dari Tete Ade dulu? Enggak, kita nggak saingan, cuma emang kadang beda jamnya. Kita satu panggung, misalkan aku jam 1, terus jam 2-nya siapa, baru jam 3 gitu, selingan doang. Jam 1, jam 4 subuh. Nyautnya gitu ya. Iya, nyautet tuh kayak nggak seneng ya, Uya. Iya. Wah, itu netizennya. Kenapa? Aslinya emang beneran temenan. Udah berantem aja kenapa sih? Enggak, Mami. Enggak boleh, Mi. Enggak boleh. Tapi ini dua biduan yang paling kondang di Jawa Barat.
Cuman Iting mengaku katanya dia lebih mahal daripada Ade Astrid, betul? Ini yang paling mahal. Tapi apa yang membuat kalian itu ya sekarang ini dikenal sebagai biduan yang paling laris manis di Jawa Barat? Kalau menurut Ade Astrid itu kenapa? Nama kalian itu nama yang paling sering disebut loh di Jawa Barat. Enggak sih, maksudnya ya karena bawain lagu Sunda. Emang awalnya, awal pertamanya ingin lagu Sunda naik lagi gitu. Pas Kakak ingin naik lagu Sunda. Dewi Gita sebagai orang Sunda gimana ngelihatnya dua orang Sunda ini? Seneng lah ada generasi muda yang menjadi legacy, yang mau kan jarang ya anak-anak muda mau tetap concern di seni budaya, khususnya tradisi Sunda gitu kan, maksudnya enggak banyak, udah langsung ke Korea-Koreaan, Barat-Baratan gitu kan. Salah satunya mereka banyak juga ada di belakang mereka, tapi salah satunya mereka dan mereka menjadi nomor 1 di Jawa Barat, aku bangga. Alhamdulillah ya, keren pisan ya. Ini kita mau kasih lihat komentar netizen tentang Ade Astrid. Nah, ini dia. Ade Astrid sama Iting gak pernah nyanyi bareng. Pasti pada nggak mau kalau dibarengin, takut kesaing. Oh. Tuh netizen nih. Terus ada lagi nih. Ada yang bilang bagusan Teh Ade. Ada yang bilang bagusan Teh Iting. Aku masuk ke dua-duanya. Punya gaya masing-masing di panggung. Semoga bisa lihat Teh Iting dan Teh Ade nyanyi bareng. Lagi tuh. Ada lagi baca lagi Paul. Oh iya, dua-duanya bagus punya ciri khas. Tapi nggak pernah lihat mereka nyanyi bareng. Kenapa ya? Kenapa Teh Iting nggak pernah satu panggung sama Teh Ade Astrid? Pertanyaannya kenapa gitu kan, misalkan ada kayak klien pengen kalian berdua gitu di jam yang sama kan nggak apa-apa juga kan? Iya benar. Gak apa-apa, cuma emang permintaan. Jarang ada yang minta. Permintaan katanya nggak mau bareng. Ya Allah, Masya Allah. Jarang Teh. Emang jarang. Jarang Mi. Jarang dibareng, jarang bareng. Tapi tadi kata orang make up, kalian katanya nggak mau ruangan make up bareng ya? Siapa yang ngomong? Cuman gini, kalian maksudnya pernah nggak kepikiran buat kolaborasi barengan gitu, kalian berdua nyanyi duet gitu? Belum ada kolaborasi bareng karena emang sama jadwalnya bentrok terus. Sibuk ininya. Aduh sama aja. Sama-sama sibuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bener nggak katanya setiap tanggal 17 menjelang tanggal 17 Agustusan, iya. kalian tuh sibuk. Jobnya lebih banyak gitu Teh. Alhamdulillah berkah ya. Satu hari bisa berapa job? Satu hari. Aku mah 2. 2. Itu jam mau kalah Ting, berapa? 17. Tuh, kelihatan nggak mau kalah. Itu tanggal 17 Ini kemarin. kan kalau bahasa Sunda mah apa ya, sapar Sena. Sapar tuh jarang ada yang nikahan sebetulnya. Di bulan sapar ini. Kalau nama atunya sapar Teh. Bulan yang Jadi nggak boleh gitu. nggak boleh nikah. Pamali. Tapi karena Agustus Nggak ada kawinan lah di bulan sapar gitu, teh. bulan sapar tuh. Tapi karena 17 Agustus pas Agustus jadi kita teh ayak we gini gitu. Agustusan. Panggil di panggung. Nah, Ade Astrid 2 kali manggung 17 Agustus. Iting berapa? Jam mau kalah berapa? Hiji. Kamu mah kalah sama aku yang tua, aku aja 4. Wih sombong. Di RT 3, RT 13, RT 15 baru RW. RT semua RW. Harga apakah di tanggal 17 Agustus apakah katanya harganya? Atau Iya. Harga 17 Agustus enggak, tetap karena yang booking 17 Agustus dari 1 tahun kemarin. Oh jadi harganya Dari lama-lama dari lama Tapi banyak. itu Teh berapa sih kalau sekali manggung? Wah, nanya harga. Wah. Wah, Mau paham. bayar, dia mau bayar. Nanya harga. Bayar dia kayaknya. Nanya harga. Jadi berapa harganya? Jangan dong. Ade Astrid kita mau kasih lihat. Ini ada pengalaman Ade Astrid ya. Dia ini pengalamannya luar biasa. Iya. Bukan hanya di dunia hiburan, tapi juga di dunia mistis. Buset. Cerita Ade Astrid pernah punya pengalaman mistis saat manggung. Maksudnya gimana itu mistis, gimana itu Teh? Mistis pas ke Subang pernah salah satu daerah. Aku nyupir kan, bareng-bareng sama anak-anak bareng. Tiba-tiba Kamu nyetir? nyetir. Jadi kamu kalau manggung nyetir juga? Enggak, maksudnya karena deket. Oh iya. Lagi pas Nyetir, tiba-tiba jalan, tiba-tiba gelap, sudah tidak ada tempat lagi, tidak ada orang lagi yang lewat, ada pun orang 100 meter langsung hilang. Terus pas keluar, tiba-tiba nelpon ke sana ke sini, nggak ada jejak mobil kita, nggak ada ke situ masuk. Disusulin juga udah nggak ada.
nggak ada. Pas keluar ketemu orang, mobil udah hampir kayak mau terbalik, udah setengahnya miring. Keluarlah dari jalan itu, kita berdoa semuanya yang ada di mobil berempat. Keluar terus tiba-tiba orang-orang situ bilang, nah kenapa keluar dari situ? Di situ mah ada jalan buntu. Maksudnya mobilnya masuk ke dunia lain gitu kayak. Nggak tahu. Apakah kamu ada firasat atau misalnya gambaran atau wajah Iting gitu tiba-tiba saat gitu? Saha banget biar Saha banget. Ya maksudnya Iting yang mendoakan supaya selamat gitu. Tapi sesering itu nggak Adik Astrid? Atau kamu mungkin punya indera keenam, sixth sense gitu? Nggak tahu. Tapi teman-teman juga merasakan nggak sadar juga bahwa Maksudnya teman-teman yang di belakang lihat yang diam di pohon, terus dipegang anak kecil, terus suara ketawa anak kecil. Kalau Adik Astrid dunia mistis, kalau Iting katanya dunia misting ya? Makanan dong, dahareun misting. Kalau Iting ada pengalaman mistis juga ke daerah segala macam? Oh saya mah sering Gimana coba? mistis gitu mah. Kalau yang ngejailin gitu mah walahu ya semua orang juga pasti pernah mengalamin. Kalau pergesekan antara seniman itu pasti ada. Ya gimana? Cuman ini mah yang benar-benar kelihatan gitu. Pernah mau dinikahin sama makhluk. maksudnya gimana? Makhluk. Teteh mau dinikahin sama makhluk. Jadi Gimana ceritanya? Ngomong sama makhluknya. enggak. Pindah ke rumahnya gede. Sombong. Beda. Dengerin ngontrak Dengerin. Coba teh gimana? Kan ngontrak, rumahnya teh gede, murah, sebulan teh cuma 400.000. Wah, gede, murah nih ceritanya. Masuklah berdua sama adik aku. Jadi adanya tuh di WC gini, si makhluk nanti mau diomongin tapi jual muridingnya. Adanya iya. Kepala. Dasar si Iting mah kalau mandi lama, suka kerama sambil nyanyi-nyanyi. Nah, sambil nyanyi-nyanyi, kalau nyuci sambil nyanyi-nyanyi. Setelah 2 bulan sakit nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter nggak sembuh, ke kiai nggak sembuh. Sakit siapa yang sakit? Aku Sakit apa teh? nges kawin sekumanya. Jadi semenjak, pernah deh cerita ini kalau nggak salah ada ceritanya. Jadi selama seminggu teh sering ketemu sama cowok. Diladeni, Tapi real nggak orangnya? Enggak lah, di mimpi. Oh, di mimpi. Ganteng nggak? Ganteng. Ganteng atuh. Aku mah biarin aja kalau ganteng mah. Iya. Serem banget. Nyerupai teteh itu. Ya terus teh. Asli ini hese. Jol. Bahasa Sunda Jol. Jol tuh tiba-tiba. Nah teh aku teh dilamar ceritanya teh. Oh sama dia. Diterima. Pas tiba-tiba udah 2 bulan nggak sembuh-sembuh sakit teh. Dibawa ke ustad lah. Mau dinikahin sama juri. Sama makhluk ini. Sirah atau apa Sama hantu. Oh gitu. hantu kepala. Dibawa ke dokter itu katanya sakit apa? Nggak apa-apa. Gak sakit apa-apa, jadi Mam. cuma dibawa ke kiai bilang katanya mau dinikahin sama itu. Oh. Makanya sakit gitu. Oh. Apakah wajahnya seperti ini? Beda. Ini? Repot. Ya mirip. Oke. Enggak lah. Enggak. Tenang, dia mah nggak sakit hati. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Kita juga punya artikel tentang Iting nih. Nih ada artikelnya nih. Setelah sukses jadi pedangdut, Iting bisa angkat derajat keluarga. Sekarang bisa beli apa aja. Wow. Alhamdulillah bisa angkat luar derajat. biasa. Ya, Apa aja sih, Emang Teh? keluarga dibeliin apa aja? Iting katanya dengar bisa beli skincare bermerkuri ya? Jadi ke situ Jangan ada. dong. Udah Enggak. beli apa? Jujur ayah, semenjak naik. Wih. Semenjak naik naik bemo, naik grab. Ngajak naik apa? Naik apa Iting? Nama si jadi semenjak nama si Iting dikenal. Oh ya, bisa ujung-ujung naik naon gitu. Enggak, Enggak kali ya. enggak. Jujur aku gak punya rumah. Wis. Sampai saat ini sebetulnya masih ngontrak. Tapi alhamdulillah Iya.
mancing jadi we mau ngobrol. Ya nggak apa-apa. Memang, masa diem? Lu kan dibayar, ngomong dong, ayo. Enggak, alhamdulillah lagi diem tapi aku lagi bangun rumah di Garut. Amin. Itu yang maksudnya adalah bisa mengangkat derajat keluarga. Untuk saat ini baru itu aja. Iya, emang udah berapa tahun? Sedih ah. Ih, jangan sedih, tuh teh kan semua hidup butuh perjuangan ya kan. Iting mau buka donasi di sini? Yang kayak gitu dong, Ria. Nabung aja, ah. Emang berapa bersaudara sih teh? 6. Iting anak berapa? Anak pertama. Wih. Oh berarti Cewek harus satu-satunya. mau nggak mau ya sebagai tulang punggung keluarga. Iya. Adik cowok semua? Cowok semua. Dari kelas 6 udah kerja. Pernah kerja apa aja Iting? Apa itu nyieun comet? Apa itu nyencomet apa? Apa itu nyencomet? Comro Comro kecil. damet, comro Molen damet. kecil. Jadi Comronya kecil-kecil. serba 100 perak dulu. Comro kecil. Ini apa? Molen kecil. Aku dagang itu. Kerja di orang. Waktu kelas 5. Terus kerja apa lagi? Terus jadi penyanyi ke umur berapa? Umur 16 tahun lah, 15 tahunan. Oh terus sampai sekarang dan akhirnya gitu ya teh. Berarti dulu tuh rumah ngontrak terus-terusan? Dulu sampai kemarin 2024. Ibu bapak masih ada? Alhamdulillah masih ada. Sekarang bangunin rumah di Garut. ibu bapak bilang apa? Teteh, ini bapak mumpung masih ada. Iya bener. Bapak mah nggak mau dikasih rumah. Yang penting teteh punya, bakal bangga bapak lihat teteh punya rumah. Sok cerik ya. Selain punya rumah udah punya apa aja teh? Mobil apa? Helikopter apa? Gitu. Mobil ada 2, yang satu di Jabel. Cari leasing. Pak, itu mah nggak akan diobrolin di sini, takut huru hara ya. Tapi kita seneng ya, maksudnya Iting tuh jujur apa adanya loh. Iya betul. Iya bener. Iting, karena kamu jujur apa adanya, Mudah-mudahan banyak job. keadaan rumah kamu, selamat kamu lolos dalam program Bedah Warung. Ada warung, udah punya warung. Kalau Teh Ade kan udah punya rumah, alhamdulillah. Udah punya mobil. Apa udah punya apa? Adik Astrid? Wow, semoga lah pokoknya rezekinya nular. Amin. Karena pasti banyak penyanyi-penyanyi lainnya yang ingin sama seperti kalian. Iya, Bikin betul. bangga keluarga. Betul. Ya, terima kasih silakan sudah sombong silakan ya semoga bisa bukan sombong tapi memberikan inspirasi. Tapi lihat perform dari Teh Ade Nyanyi lagi dong. Teh Ade. Teh Ibu. dong nyanyi. Teh Ade doang sekarang. Kasihan Iting. Iting mau nyicil rumah. Iya bener. Jangan Nambah-nambah ngecor. Ade Astrid kita lihat ini dia Tuma Rima di pagi-pagi Ambiar. Silakan Ade Astrid.
Ya, semoga rumahnya cepet jadi. Amin. Kalau rumahnya cepet jadi jangan lupa syukuran. Amin harus. Undang ibu-ibu yang satu ini. Ini emak-emak bukan sembarang emak-emak. Ini kucing garong. Ini mereka viral. Kalau 17 Agustus selalu ada lomba gerak jalan. Iya. Mereka dari Jawa Tengah, mereka datang ke Pagi-Pagi Ambiar. Jalan kaki dari Jawa Tengah. Buset, jauh benar. Kejauhan itu, kejauhan. Ini biasanya kucing garong itu kan identik dengan laki-laki. Ini Iya. perempuan. Ini perempuan, luar biasa. Kita akan lihat siapakah mereka. Ini dia. Gerak. Periksa kerapian. Siap. Cirolung. Kodong ireng, kaos putih, celana ireng, sepatu putih, serba nyeleh. Siapa kita? Cirolung. Kita dari emak-emak kucing garong. Huha, yes. Cirolung. NKRI harga mati. Huha, yes. Pus. Meong. Kita dari emak-emak RT 1 RW 2. Meong, meong, meong. Perwakilan dari Duku Cepoko. Meong, meong, meong. Datang ke sini untuk ikutan lomba. Meong, meong, meong. Menang kalah itu tak jadi masalah. Meong, meong, meong. Emak-emak, meong, meong. Dewan juri, meong, meong. Pagi-pagi Ambiar, meong, meong. Silakan. Izinkan saya bertanya. Oh iya. Apa yang ada di dalam pikiran Anda saat ini? Senang sekali bisa di sini, bisa lihat Kak Dewi Persik. Oh, iya. Terima kasih sayang. Terima kasih. Wangi sekali. Terima kasih ya Allah. Emak-emak kucing garong. Iya. Apakah karena profesi suaminya garong? Tidak. Keren banget, kami semua mengucapkan. Terima kasih. Silakan saya, silakan duduk. Silakan Mbak duduk. Silakan. Ya ampun. Udah, kamu udah. Aku pikir Ya, panjang. 5 orang di belakang, 5 orang, ayo. Anda terlihat berbeda. Apakah memang ngantuk atau kurang darah? Iya, silakan. Silakan sini. Emak-emak kucing garong di Pagi-Pagi Ambiar ya, keren banget. Dari Batang, Jawa Tengah. Iya. Alamatnya di mana? Kasih tahu. Desa Cepoko. Kenapa dipukul temennya, Kayaknya udah briefing tadi siapa yang ngomong duluan gitu. Tumbrep, Kelurahan Tumbrep, Desa Cepoko, RT 1 RW 2. Kenapa memilih menjadi kucing? Karena lucu. Kan yang lain-lain itu biasanya kan pakainya itu kan pakai baya, cantik, porge-porge lah. Ini kita semua ini ingin terlihat unik, berbeda daripada yang lain, Kak. Apa kata suami? Kata suami bilang gini, Masya Allah. Mau gerak jalan pakai ini, apa nggak malu? Enggak, kita kan biasa malu-maluin. Jadi ini semuanya udah bersuami semua. Sudah. Oh berarti ibu-ibu ya, aku pikir tadi masih anak SMP gitu. Namanya juga emak-emak. Emak-emak. Ada yang janda? Enggak ada. Siapa tahu ada janda kucing garong. Ini kemarin kompetisinya tingkat apa? Tingkat Kelurahan. Desa. Kok nggak kompak? Kelurahan di Desa Tumbrep. Tingkat dukuh. Dukuh, Iya. juara berapa? Juara berapa? 1. Tanya hadiahnya. Ada hadiahnya, sebentar. Juara 1. Juara 1. Yang jadi juri suaminya? Hadiahnya apa? Hadiahnya uang. Berapa? 300.000. Ya ampun. Kok dikit banget? 100.000 dibagi berapa? 30 ribuan. Iya. Tapi viral loh bisa diundang di pagi-pagi Ambiar. Iya. Ini sampai banyak komentar-komentar tentang emak-emak kucing garong. Oh, iya. Balik modal. Pasti ini sebelum jadi semua konsepnya ada satu yang ngeyakinin kalau udah nggak usah malu kan pakai topeng.
Maksudnya gimana? Gak usah malu sama pakai Lanjut topeng. cat gitu. lovers yang mau adopt silakan free. Terus ini ada lagi. Inikah yang dimaksud kucing ras terkuat di bumi? Tapi kayaknya bener deh, karena ini ibu ya? Iya bener. Benar. Setelah ini ada rencana mau pakai kostum apa lagi? Ada. Apa? Kura-kura. Gimana rasanya viral? Tapi udah dapat endorse nggak apa gitu? Belum. Belum ya? Mungkin mau. Mami Dewi Persik. Nanti Dewi mau endorse. Nanti masing-masing akan dapat goodie bag, kita kasih toren 1.500. Jadi Dewi Persik. Tapi berikutnya tuh apa kegiatannya, biasanya apa selain gerak jalan? Kegiatannya ibu rumah tangga, mengantar anak sekolah, Gitu. ngaret, Ngaret. Ngarit juga. hari rumput. Keren banget. Ngaret hari rumput. Coba pakai mic, silakan. Kan namanya orang kampung ya, habis Oh sebentar. Udah. kita juga mama ibu rumah tangga biasa, habis ngurus anak ya kadang kita cari kayu bakar di Oh ya? Keren sekali, tapi luar biasa loh. Ini mama yang harus diberikan apresiasi. Ngarit bisa, cari rumput bisa, cari apa lagi? Ngurusin suami bisa, ngurusin anak bisa. Pekerjaan suami juga bisa dilakukan. Tapi mereka kreatif juga, bisa menghibur kita semua. Walaupun 300.000 dibagi 10. Bukan masalah nominalnya, tapi masalah kebersamaannya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Emak apa namanya? Kucing garong. Kucing garongnya gimana meongnya? Meong. Semoga menghibur kita semua ya. Tapi kalau mau ngomongin soal menghibur, yang ini juga gak kalah menghibur. Iya. Kalau ini kan tingkat duku, tapi semoga bisa go internasional. Ini go internasional penyanyi go internasional. muda Indonesia Singapura yang lagunya jadi favorit Idol Korea. Ya, idol Korea. Kita mau lihat. Penasaran gak siapa? Ibu suka nggak idol-idol Korea? Suka. Coba panggil dulu dong Meong gitu. Meong. Kita lihat yang satu. How someone like you would love somebody like me. Suaranya empuk kali kayak kapas. Halo. Jadi namanya kita panggilnya Leleboy. Ya, salam kenal semuanya. Oh, bahasa Indonesia bisa aku pikir ya. Ini mic-nya tinggi setinggi gua nih ya, kita panggil dulu ya. Leleboy. Apa sih 190? 188. 188. Leleboy kami semua ucapkan terima kasih. Apa namanya Laleboy? My name is Lalaboy. Yes, perkenalan. Ya. Nama aku Lalaboy. I'm a singer-songwriter. And pertamanya aku meminta maaf dulu karena bahasa Indonesia aku It's kurang okay. lancar. Gak apa-apa, bahasa Sunda aja. Kita punya. We have translator. Oh really? Translator nih. Ya silakan ngobrol. Pakai bahasa Inggris dia arti. Inggris. Oke, karena dari dulu In English, please. my parents would speak to me in bahasa Indonesia, tapi saya balasnya bahasa Inggris. Oh, oke. You beki. Silakan. Leleboy silakan. Thank you. So kamu asli Indonesia tapi ada darah Singapura. You born and raised in Singapore? I was born in America. Oh, Amerika. Oh, lahirnya di Amerika. Tapi besarnya di Singapura. Oh, besarnya di Singapura. But no matter where I went, I always had the Indonesian culture. Wow, Are hatinya you tetap single? Indonesia. Apa lu nanya single segala? Ya nggak apa-apa dong, kan aku mau tanya. Ini ibu-ibu gak pakai ketawa. Senyum-senyum kenapa senyum-senyum? Mulai Oh, single. ibu-ibu juga mau. Belum
belum dijawab, jawab dulu. You're single? I think next question ya. Oke, so one of your singles. Saya jadi satu singlenya dia itu yang barusan dinyanyiin ya. Iya, judulnya apa itu tadi? Itu tadi judulnya apa yang barusan? Tadi Someone Like You. Someone Like You, Adele ya? Beda, itu beda dia. Tapi Beda dong. lagunya dia itu menjadi salah satu lagu dan dimasukkan ke playlist salah satu personilnya Treasure. Kamu tahu itu? Yes. I think Jaehyuk dari Korean Stars yang thankfully really like our song. So Ibu manggut-manggut emang paham? Ya merasa ngerti Oke. gitu ya. Jadi ya itu dia buat Sobat Ambiar. Jadi ada salah satu personil Treasure memasukkan lagu dia menjadi salah satu lagu favoritnya. Oke. Kamu pernah magang, have you ever work in Korea as an intern? Yes, I did. Actually, that's kind of how I started in my music journey is the internship magang di YG Entertainment. Oh, di YG Entertainment di mana? Entertainment di Korea. Keren banget. Oke. So kamu base-nya di Korea, di Indonesia atau di Singapura? I keliling. So wherever the music takes me is where I will go. So I like to spend time in Korea, Singapore, Indonesia, Jakarta. Now I'm spending more time and trying to learn more about the Indonesian culture. Sekarang kan udah waktunya coming home ya. So Nanti main nih sama kucing-kucing ini nih. Dia senyum-senyum, ibu-ibu senyum-senyum aja. So, apa yang kamu suka dari Indonesia? What did you like the most from Indonesia? I love all of this. Makanannya of course, but it's also just the culture and how beautiful everything is. The rich history. Jakarta is a really special place. Oke. Yeah. Makanannya semuanya dan dia bilang Jakarta selalu spesial di hatinya dia. Ini kita mau kasih lihat ya. We have some. There are many comments for you. We have some. Ini dia. Dan gue ngira Lula Boy bukan orang Indo. Karena lagu-lagu dia seenak itu. Wow. Ini ada lagi. Aku dengar Lula Boy, tapi baru tahu dari Indo. Maaf banget, aku baru lihat akun kamu selama ini dengerin Oke, kita beep. Oke. Wow. Ya. Gue dengerin Lula Boy dari 2022, baru tahu kalau orang Indonesia loh. Yeah, I think not a lot of people know that I'm actually Indonesian, so yeah. I wanna share that more with the world. Ya, some of them, ya ada beberapa yang notice atau ada beberapa yang sudah kenal dengan Lula Boy ini orang Indonesia, tapi ada juga beberapa yang baru tahu kalau ternyata dia ini orang Indonesia. Oke, we have some a headline for you. Kita punya berita tentang Lula Boy. Membanggakan, Lula Boy akan berbagi panggung dengan Alicia Keys. Alicia Keys. Hingga Camila Cabello. Camila Cabello. So you're about to sharing the stage with them. Yes, I think 2 minggu dari sekarang I'll be going to Bangkok to do the festival there called Summer Sonic, and I will represent Indonesia to my best. Wow. Mewakili Indonesia di Bangkok. Barengan sama Alicia Keys, Black Eyed Peas dan juga Camila Cabello ya. Wow. So the persiapannya seperti apa? Preparation is really, how do I say, gila, because this is the biggest stage that we've had so far, so the band is really going crazy. I hope my band is going to be as good as these guys. Oh, Perlan 86 maksudnya. So how can you, how come you be the one who chosen to represent Indonesia to perform at Supersonic? I'm just really thankful. I also don't know why they chose me, but I have this opportunity now, so I will definitely do my best. And maybe I can teach them some Indonesian, when I go on stage. Ya, bawa itu musik dangdut, dangdut is the music of my country. Music dangdut ya? Iya, koplo. Ho. Okay, good luck, Lula Boy. Thank you so much. Thank you so much. For your presence, thank you. Good luck for your upcoming event in Bangkok. Wish you all the best. Thank you. Terima kasih Kita balik semuanya. lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Gege. Bagi-bagi Ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih.
kasih Teh Dewi Gita, terima kasih ya. Tadi Kak Amara beserta Adik Astrid, keluarga. terima kasih. Iting, terima kasih. Terima kasih sayang. Ibu-ibu kucing garong, Mio. Terima kasih banyak ya. Terima kasih lah. Halo bye, terima kasih. Thank you so much, thank you for your present. Terima kasih dan terima kasih buat Sobat Ambiar yang selalu menyaksikan kita. Sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Pagi-pagi Ambiar. Yeah.